Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, sama seperti Dia sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi terlebih dahulu hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab 1 Korintus. Judul renungan kita dari pasal 5 ayat pertama sampai 13 hari ini adalah Perhatikan pergaulanmu. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sidang jemaat Tuhan, kita mendapati dari pasal 5 kitab 1 Korintus ini, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus berpesan supaya mereka tidak bergaul dengan orang-orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, dan orang-orang kelakuan dan sifatnya buruk. Paulus tidak bisa menasihati mereka yang bukan jemaat. Mereka yang bukan jemaat kelak Allah sendiri yang akan menghakiminya. Itulah yang dijabarkannya di dalam ayat yang ke-13. Paulus sekalipun tidak secara fisik atau badani bersama jemaat di Korintus, tetapi secara rohani Paulus ada bersama mereka. Paulus selalu memperhatikan dan dalam roh selalu berkumpul dengan mereka, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam jemaat diketahui oleh Paulus. Mereka membiarkan orang-orang cabul, orang-orang kikir, penyembah berhala dan yang lainnya ada di antara mereka, karena orang-orang tersebut menyebut diri sendiri sebagai saudara. Ada perasaan sungkan dalam jemaat untuk mengusir dan tidak bergaul dengan orang-orang tersebut. Paulus tidak mau di antara mereka terdapat orang-orang yang berkelakuan tidak baik, sebab mereka dapat membawa dampak dan pengaruh yang tidak baik dalam jemaat. Paulus tidak mau jemaat di Korintus menjadi rusak. Sedikit ragi akan menghamirkan seluruh adonan. Kemurnian dan kebenaran yang Paulus minta kepada jemaat di Korintus untuk menjauhkan diri dari ragi keburukan dan kejahatan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang baik akan membuat kita menjadi semakin baik. Jadi, mari kita berhati-hati dalam pergaulan kita. Sidang jemaat Tuhan, bergaulah dengan orang-orang yang dapat membuat kita maju dan bertumbuh dalam Tuhan. Memang, kita tidak bisa memungkiri mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi jika kita bicara soal kemurnian, kita harus menghindari mereka. Sulit memang, tapi paling tidak kita dapat menjaga supaya kehidupan, kelakuan, cara mereka bicara, cara mereka berpikir, cara mereka bergaul tidak mempengaruhi hidup kita. Berdoa dan mintalah kepada Roh Kudus supaya ketika kita harus berada di lingkungan orang-orang yang demikian, kita mendapatkan kekuatan khusus sehingga kita tidak terpengaruh oleh mereka, tapi kita justru memberikan pengaruh yang positif terhadap mereka. Namun demikian, perhatikanlah pergaulanmu supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara adalah orang-orang yang bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kepada siapa kita harus bergaul, kepada siapa kita harus dekat, kepada siapa kita harus terhindar, dan kepada siapa kita harus menjauhkan diri. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kita agar kita dengan lebih bijaksana memperhatikan pergaulan kita. Diberkatilah kiranya kita di sepanjang hari ini. Dibuatnya berhasil apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku kasih karunia Allah melimpah di dalam hidupmu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.